Salam sehat dan tekun belajar. Marilah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semangat, yuk belajar. Nah, pernahkah kalian menggunakan ini? Ibu yakin pernah. Dan tahukah kamu bahwa yang digunakan sebagai bahan isi pensilmu? Lalu yang ini, pernahkah kalian melihat? Ya, paling tidak dari gambar ini sekarang kalian melihat. Dan ibu harap kalian tahu apa itu. Nah, apakah kalian tahu apa yang menyusun dua benda tersebut? Yang kalau kita lihat ya, ini secara fisik sangat berbeda jauh. Yang satunya wow sekali, yang satunya biasa kita gunakan. Nah, baiklah, ini akan kita pelajari dalam sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. Nah, dalam tujuan pembelajaran, mengidentifikasi sifat zat dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kedua benda tadi tersusun atas zat yang di dalamnya terdapat atom dan di dalam atom ada elektron. Sama seperti tubuh kita yang juga tersusun atas atom-atom yang mengandung elektron juga. Nah, apakah peranan elektron bagi kehidupan kita? Baiklah, kita bahas. Yang pertama, aliran elektron dapat menghasilkan arus listrik. Nah, ini bisa kita gunakan ya. Yang kedua, digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit melalui sinar X. Nah, ini kalau kalian pernah ronsen, itu pernah menggunakan sinar X pasti ya. Lalu yang ketiga, digunakan sebagai sumber gelombang pengganti cahaya pada mikroskop elektron. Nah, ini kita belum pernah menggunakan ya. Yang keempat, loncatan elektron dari kulit atom suatu unsur dapat menghasilkan cahaya dengan warna yang khas dan dimanfaatkan dalam pembuatan kembang api. Nah, Ibu yakin kalian pernah main kembang api. Nah, seperti itulah loncatan elektron yang terjadi. Ya. Nah, Ibu minta kalian mengingat wujud zat, ya, ada 3 macam, padat, cair, dan gas. Nah, kira-kira pergerakan partikel zatnya seperti pada animasi itu. Ya. Ketiga wujud ini, kalau kalian perhatikan, pergerakannya sudah berbeda ya. Nah, ini molekul. Bagaimana molekul itu susunannya? Ya, dianimasikan seperti itu. Ya. Nah, setiap zat itu memiliki sifat yang unik dan berbeda dengan zat lain yang disebabkan oleh perbedaan jumlah dan jenis atom penyusun suatu zat, perbedaan ikatan, atau perbedaan struktur atom atau molekul-molekul penyusunnya. Kalau kalian lihat dari animasi itu saja sudah berbeda ya. Nah, setiap materi atau zat memiliki sifat. Ya, ada yang memiliki sifat fisika, yaitu sifat yang dapat diamati dengan tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Misalnya, kerapatan, kekerasan, elastisitas, daya hantar, viskositas, kemagnetan, titik didih, titik beku, dan titik leleh. Nah, sifat yang kedua bisa jadi sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Misalnya, kestabilan, korosivitas, dan kereaktifan. Nah, beberapa atom atau ion yang kita butuhkan diantaranya, Ibu memberikan contoh satu ya, karena Rabu lalu Ibu sudah minta kalian menginventaris atau mengklasifikasikan kation dan anion yang ada pada produk minuman. Ya. Nah, Ibu ini mencontohkan salah satunya, yaitu unsur iodin merupakan komponen hormon tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Nah, ini ada di dalam tubuh manusia ya, dan hewan. Hormon tiroksin berfungsi untuk meningkatkan
laju metabolisme untuk menghasilkan energi, mengatur pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf dan sistem rangka, yaitu otot dan tulang, serta menjaga tekanan darah. Apabila tubuh kekurangan iodin, dapat mengakibatkan kelenjar tiroid membesar sampai ukuran abnormal atau yang dikenal dengan penyakit gondok. Nah, ini contoh seseorang yang terkena penyakit gondok atau kekurangan salah satu unsur di dalam tubuhnya, yaitu unsur iodin. Nah, pernahkah kalian melihat benda ini? Ibu yakin pernah ya. Biasanya digunakan untuk eh, mengemas benda-benda yang mudah pecah, ya, barang elektronik, atau mungkin benda-benda yang terbuat dari kaca, atau alat-alat penting. Nah, yang ini Ibu yakin ini sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mungkin kalian bahkan sering menggunakannya. Mengapa Ibu kasih tanda perboden? Sebenarnya ini tidak boleh kita gunakan pada makanan. Mengapa? Ibu jelaskan di sini. Ya. Bahan yang terbuat dari styrofoam tidak baik digunakan sebagai pembungkus makanan karena styrofoam mengandung senyawa kimia polistirena yang diduga memicu munculnya kanker. Styrofoam memiliki stabilitas yang rendah terhadap panas. Artinya, jika plastik ini terkena panas yang cukup tinggi, maka plastik akan rusak sehingga senyawa polistirena yang berbahaya akan tercampur ke dalam makanan. Nah, kita makan, masuk ke tubuh, ya, maka dia akan mengendap di dalam tubuh kita, meracuni sel-sel tubuh yang ada. Nah, pernah melihat benda ini? Ibu yakin pernah, bahkan menggunakannya pernah. Karena beberapa dari kalian praktikum membuat magnet itu menggunakan benda ini, yaitu kabel yang di dalamnya ada kawat tembaga. Ya. Nah, pemilihan logam tembaga sebagai konduktor listrik karena tembaga memiliki sifat fisika, yaitu rapat, keras, memiliki daya hantar listrik yang baik, dan memiliki titik leleh yang tinggi. Nah, tembaga memiliki sifat kimia, yaitu stabil, tidak mudah bereaksi, dan tidak mudah berkarat. Nah, sifat-sifat tersebut membuat tembaga sesuai digunakan sebagai konduktor listrik. Sedangkan pemilihan plastik sebagai isolator listrik karena plastik memiliki sifat fisika yaitu rapat, elastis, dan tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, plastik memiliki sifat kimia yaitu stabil, tidak mudah bereaksi, dan tidak mudah berkarat. Nah, sifat-sifat tersebut membuat plastik sesuai digunakan sebagai isolator listrik. Nah, kita lanjut ke tadi pertanyaan awal. Ya, Ibu tayangkan ada pensil dan juga intan. Ya. Nah, grafit dan intan, grafit itu adalah isi pensil. Tersusun dari unsur yang sama, yaitu karbon. Namun, keduanya memiliki sifat yang sangat berbeda. Intan merupakan salah satu kristal yang sangat indah, sangat berharga, dan banyak digunakan sebagai perhiasan. Intan juga memiliki sifat sangat keras, sehingga banyak dimanfaatkan dalam industri sebagai bahan pemotong kaca. Grafit merupakan bahan yang digunakan sebagai isi pensil. Grafit mudah patah atau rapuh dan mampu meninggalkan bekas pada kertas maupun objek lain. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan struktur atau susunan atom karbon. Pada intan, tiap-tiap atom karbon mengikat 4 atom karbon lainnya dengan ikatan kovalen membentuk struktur tetrahedral. Pada grafit, atom karbon berikatan dengan 3 atom C lainnya membentuk lapisan heksagonal. Nah, perhatikan gambar tersebut. Ya.
Itu yang membedakan intan dan isi pensil atau grafit. Mereka sama-sama terbentuk atau tersusun dari atom karbon, tetapi memiliki sifat fisika yang berbeda, sehingga kegunaannya juga berbeda. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dan menonton video ini, ya. Nah, untuk mengetahui apakah kalian telah memahami dan menguasai kompetensi atom, ion, dan molekul, kalian akan mengerjakan soal-soal. Nanti Ibu kirim ya soal-soalnya melalui link Google Form. Ingatlah, setelah belajar hari ini, berdoalah menurut agama masing-masing.